Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas YIN Madura. Yang saya hormati Ibu Sri Nurmaningsih sebagai dosen pengampu, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Beliau telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga menjadikan pertemuan ini menjadi semakin bermakna. Semoga di pertemuan ini dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, terlebih bagi masyarakat luas. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang saya hormati, jika kita berbicara tentang generasi muda, khususnya di Indonesia, kita bisa bercermin pada kondisi mereka pada tahun 1900-an. Generasi muda saat itu dikenal sebagai pemuda yang menjadi perintis munculnya persatuan dan kesatuan dalam cakupan simbolisasi tanah air, kebangsaan, dan nasionalisme melalui Sumpah Pemuda. Generasi muda adalah kaum yang paling potensial dalam melakukan perubahan. Pada segmentasi usia ini, para pemuda memiliki tingkat kecerdasan, stamina, semangat, dan hal-hal baik lainnya yang mengungguli segmentasi usia lainnya. Oleh karenanya, pemuda dapat dikatakan sebagai pioner utama yang sangat berpengaruh terhadap peradaban di masa mendatang. Namun, bagaimanakah kondisi generasi muda di Indonesia pada saat ini? Banyak di antara para pemuda yang terjerumus narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan beberapa kelakuan buruk lainnya. Di sisi lain, beberapa di antara pemuda dewasa ini juga secara pemikiran telah teracuni dengan doktrin-doktrin berbahaya, seperti misalnya radikalisme, pragmatisme, hedonisme, ateisme, dan lain sebagainya. Tentu hal semacam ini sangatlah berbahaya, mengingat kaum muda adalah generasi selanjutnya yang akan memikul beban tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Akan jadi seperti apa nasib bangsa ini ke depannya jika kaum muda yang telah terjangkit pengaruh buruk? Tentu tak dapat membayangkan masa depan bangsa dan negara Indonesia jika generasi mudanya didominasi oleh pemuda yang hancur secara moral, etika, dan tingkah lakunya. Hadirin yang saya hormati, bangsa Indonesia saat ini membutuhkan para pemuda yang memiliki semangat juang yang tinggi, berjiwa nasionalis, bertanggung jawab, cerdas, tekun, berani, dan religius. Pertanyaannya adalah, masih adakah pemuda dengan jiwa seperti itu di zaman ini? Sama seperti halnya sebuah peradaban. Pembentukan karakter generasi muda tidaklah terlahir begitu saja. Terlebih generasi muda harapan bangsa yang memiliki karakter cerdas, berjiwa nasionalis, religius, dan memiliki nilai-nilai idealis lainnya. Dibutuhkan adanya upaya menuju pembentukan generasi muda yang semacam itu. Bukan hanya sebatas harapan, keinginan, atau bahkan impian kosong dalam mewujudkannya. Apa yang dapat dilakukan para orang tua di zaman ini demi membentuk karakter idealis para pemuda? Para hadirin yang saya hormati, lagi-lagi faktor pendidikan menjadi solusi utamanya. Generasi terbaik di awal-awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdahulu juga terlahir dengan sebab pendidikan sebagai latar belakang mereka. Pendidikan turut mengubah pola pikir
yang selanjutnya akan berpengaruh pada perilaku dan sikap dalam bertindak. Orang yang berpendidikan akan lebih matang dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Mereka memiliki kecenderungan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang ada pada dirinya, terlebih lagi masalah yang ada pada lingkungan sekitarnya. Pendidikan juga membawa kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, sehingga segala keinginan yang berbuat hal negatif akan tersaring dengan sangat baik dalam diri seseorang. Pola pikir yang berlandaskan pendidikan tentu akan membuat seseorang berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, terlebih dalam melakukan tindakan apapun. Sehingga perilaku buruk dan negatif akan dengan mudah terbendung dengan adanya pola pikir yang berlandaskan pendidikan. Di sisi lain, pendidikan juga membuat nilai-nilai karakter yang bertujuan untuk membentuk pribadi generasi muda yang cerdas, berakhlak, bertanggung jawab, nasionalis, cinta tanah air, disiplin, dan lain sebagainya. Karenanya, pendidikan masih harus tetap ditanamkan ke dalam diri setiap generasi muda untuk dapat belajar setinggi-tingginya demi kebaikan dan masa depan mereka. Secara tidak langsung, generasi muda yang terbentuk karakter idealnya akan berpengaruh pula pada perkembangan bangsa dan negara di masa depan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan melalui pidato singkat ini. Generasi muda adalah kader bangsa penerus estafet perjuangan di masa depan. Karenanya, menjadi penting untuk mengawal proses pembentukan karakter ideal generasi muda melalui sarana apapun, tak terkecuali dengan adanya pendidikan. Jika ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.